Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast DPRD Kota Yogyakarta, khususnya masih mengulas terkait penanganan sampah. Apakah malah bikin sumber masalah atau bagaimana nih ya? Tentunya masih bersama dua narasumber yang kompeten. Di sini ada Pak Aryoko dari DLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Pak Mas Foky Arianto dari Komisi B. Di sesi kedua ini kita membahas terkait tenangnya anggaran nggak? Sebenarnya ada anggaran nggak sih pemerintah kota untuk penanganan sampah? Kok sampah semakin menumpuk nih? Bisa dijelaskan Pak Aryoko secara detail? Yeah, terima kasih Bu. Yeah. Jadi untuk penganggaran kami di 2024 ini ada dana IS yang masuk ke kota dan khusus untuk di persampahan. Jadi yang di pembangunan TPS 3R atau TPS di pengolahan sampah di Kranon, kemudian di Karangmiri ini menggunakan dana IS semuanya, dua-duanya. Namun untuk pengadaan mesin ini menggunakan APBD. Dan untuk total penganggaran di tahun 2024 ini termasuk pembangunan tadi dan termasuk dana IS totalnya ada 52 miliar. Termasuk untuk pemeliharaan sarana prasarana maupun untuk BBM, kemudian juga untuk tenaga lapangan outsourcing itu juga. Totalnya ada 52 miliar itu. Oke, dan kalau dari sisi operasional, insya Allah masih mencukupi untuk operasional, jadi sampai dengan akhir tahun, dan termasuk juga nanti apabila kita ada kerjasama dengan swasta, itu insya Allah masih mencukupi. Meskipun di bulan Januari sampai dengan April ini kita terpotong untuk pembayaran retribusi ke TPA Piungan, karena tetap bayar. Meskipun naik ya dari tahun 2023 masih Rp24.383, kemudian di tahun 2024 ini naik 78.000. Masa transisi triwulan pertama ini Pak, masih tetap bayar ya? Masih tetap bayar. Jadi itu tuh dana IS itu masuk, tetapi dana IS itu untuk bayar. Untuk bayar. Pak Bu. Jadi Mbak Bu itu. Oh ya, oke. Pak, terima kasih Pak Aryoko tadi menjelaskan dari sisi mata anggaran ya. Ternyata memang pemerintah Kota Yogyakarta melalui DLH itu sebenarnya sudah full support. Memang masalah sampah ini kan selama ini kita memang dinabubukkan atau dimanjakan karena masih ada TPA Piungan. Tapi yang jelas ini permasalahan ini bukan permasalahan saling lempar, tapi ini permasalahan kita bersama. Tentunya 2024 dengan anggaran 52 miliar sekian gitu Pak, itu pihak ketiga mungkin akan didorong ya Pak. Apakah itu bisa di volume dari pihak ketiga yang mengelola sampah yang tadi dijelaskan di wilayah Bantul ya Pak? Itu bisa dioptimalkan untuk persentase tonnya atau bagaimana Pak? Jadi terkait nantinya berapa ton atau berapa rupiah yang harus kita keluarkan ini sebenarnya kami lebih mengoptimalkan terkait dengan edukasi. Jadi seperti Ibu yang sampaikan tadi, doktrin masyarakat buanglah sampah pada tempatnya itu sudah nggak zamannya lagi. Tapi pilah sampahmu, gitu. Atau sampahmu tanggung jawabmu, itu kan doktrin yang harus kita rubah harus kita kembangkan dan dari perubahan buanglah sampah pada tempatnya itu tadi. Ya, makanya dari itu kami juga ada dana IS juga untuk terkait dengan edukasi ini. Selain melakukan BIMTEK, itu juga ada bantuan-bantuan untuk pembuatan biopori di masing-masing rumah tangga. Nah, ini untuk mendukung nantinya sampah itu tidak harus dibuang semua. Dipilah ya Pak ya? Harus dipilah dan diolah sebisa mungkin sejak dari sumbernya. Nah, ini juga mungkin butuh waktu, kan yang namanya merubah budaya, merubah perilaku, itu kan sesuatu yang membutuhkan waktu untuk itu. Jadi kalau memang ini nantinya bisa berhasil, bisa mengurangi sampah sebanyak-banyaknya, yang namanya kita menggunakan jasa swasta bisa kita tekan, kan biar biayanya juga nggak harus keluar banyak. Betul, tapi Pak, bisa digunakan untuk yang lain. Gitu. Ya, terima kasih Pak Aryoko. Di sini ada Mas Foky, tadi sudah menjelaskan kalau kita dengar terkait adanya inovasi dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk pengelolaan sampah sendiri. Nah, tapi kita juga harus benar-benar melihat nih dari sisi pencemaran lingkungan. Apakah karena kondisi Kota Yogyakarta dengan kepadatan penduduk tidak ada kewilayahan yang kosong, permukiman semua ya Pak ya? Semua. Nah itu Mas Foky bisa mendukung, apakah itu seperti apa nantinya dari kacamata
wakil masyarakat, khususnya bagi warga yang berinovasi, yang itu berupaya sebenarnya untuk menekan juga sampah tidak menumpuk. Mungkin Mas Woki. Oke, apa seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kaitannya dengan adanya inisiatif dari tokoh masyarakat itu sebenarnya juga sangat baik, dan salah satunya contohnya itu juga sudah melakukan uji emisi juga. Ya dari Universitas Gadjah Mada, dan itu malah yang membiayai adalah BRI. CSR ya? Atau CSR atau? Dia mengajukan kredit sendiri. Mengajukan kredit sendiri, oke. Itu, kredit sendiri. Dan memang saya sangat mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Alif kaitannya dengan bagaimana kita bisa membuat biopori. Tetapi itu bioporinya kalau saya itu bukan biopori rumah tangga. Mengingat kalau biopori rumah tangga itu dulu itu biopori itu namanya jugangan, Mbak Dian. Jugangan. Bahasa kerennya jugangan pemirsa. Gitu. Nah, itu kalau itu fokusnya di rumah tangga, maka di situ ada keterbatasan lahan di rumah tangga itu. Ya, betul. Nah, maka ketika saya waktu itu juga sebagai sekretaris LPM Pandemangan saat ini, ketika ada program yang biopori, kita mengarahkan kepada biopori komunal. Jadi terpusat. Digunakan bersama. Terpusat. Itu ada di tingkat apa? Di tingkat Dasawisma. Jadi 10 rumah tangga, satu biopori, 10 rumah tangga, satu biopori jumbo tinggi. Jumbo. Itu loh, dan itu dikelola bersama. Tinggal siapa mau yang menempatkan biopori itu ya? Di mana tempatnya? Di jalan atau di gang? Ya, itu mungkin ada inovasi, Mas. Di pinggir-pinggir gang itu. Oke. Pinggir gang itu dan itu sangat-sangat memungkinkan, hanya memang kita harus ngerti dulu lokasinya. Jangan sampai ketika kita ngeduk jugangan itu atau ngeduk biopori itu di bawahnya ada selokan. Gitu loh. Dan yang ngerti itu kan adalah tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah, terkait petanya ya. Nah, maka gerakan itu menurut saya juga sangat-sangat yang harus kita dorong, dan untuk daya dukung anggarannya juga jelas. Dan salah satu hasil dari biopori itu juga sangat bagus, yaitu untuk apa? Untuk pupuk tanaman rumah tangga. Iya, betul. Ini loh. Dan itu panennya adalah 3 bulan sekali katanya. Ini loh. Nah, jadi itu panen pupuk itu 3 bulan sekali, dan itu juga sangat-sangat besar manfaatnya. Gitu loh. Nah, maka ini kalau kita mau benar-benar serius seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika ada yang namanya perubahan kelembagaan, ada yang namanya perubahan budaya, memang daya dukung anggaran ini sangat harus bisa serius betul. Ini untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kalau apa sudah cukup tadi. Itu sudah cukup. Dan lalu juga ini yang harus saya sampaikan, bahwa penanganan sampah ini memang harus dibutuhkan kebijakan yang itu komprehensif, tidak parsial, bukan hanya tanggung jawab DLN ya dalam jangka pendek ini. Padahal mengingat bahwa ketika kita bicara desentralisasi sampah, itu bukan hanya kota Jogja yang terdapat, atau sangat terutama lagi Sleman. Ya, dan sampah itu kan juga mempengaruhi kualitas air. Lama. Kualitas air. Ya, dan air itu mengalirnya ke selatan. Lain kalau airnya itu mengalir ke utara, kita yang ada di kota ini kelihatan. Tapi karena air itu mengalir ke selatan, ketika Sleman juga tidak tertangani dengan baik, maka imbasnya ada juga bagi warga masyarakat Kota Jakarta. Nah, kalau nanti masuk musim penghujan dan ini juga belum selesai, maka ini saya juga memohon itu jangan sampai timbul masalah baru. Dan ini juga harus ada kesiapan dari kawan-kawan di dinas kesehatan untuk mengantisipasi yang namanya bahaya kolera, bahaya pes. Sampah itu pasti ada tikusnya. Pasti.
atau dan tikus itu tidak mengenal wilayah. Iya. Atau berubut neng dindi mesti. Ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mbak Dian. Iya, oke Mas Foki. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang jelas perubahan perilaku. Tapi ini satu nih, mungkin Pak Haryono bisa menanggapi. Saat tokoh masyarakat membuat alat yang ternyata sudah diuji emisi oleh UGM ataupun akademi lembaga pendidikan di sini UGM ya, yang tadi disebutkan. Sebenarnya masih bisa nggak sih berkesempatan, karena inovasi kreatif itu perlu apresiasi ya Pak ya. Betul. Dengan masyarakat ikut care, perhatian terhadap kondisi lingkungan kan. Ini terciptakan karena posisi dia care terhadap lingkungannya, karena adanya penampungan sampah dan lain sebagainya. Itu kemungkinan bisa nggak sih pemerintah tuh mendukung, mensupport untuk itu bisa diperbanyak, karena uji emisi sudah selesai katanya tadi inovasi. Nah itu bisa nggak itu bisa diapresiasi dengan tadi, karena itu anak bangsa ya, itu hasil karya anak bangsa yang secara SOP sudah SNI atau nanti tinggal dilegalkan. Itu sebenarnya bisa tidak sih Pak dari kacamata pemerintah? Itu bisa. Namanya apa tuh itu? Alatnya namanya inisiator apa? Insinerator ya. Jadi mini insinerator. Iya, inisiator, dan itu juga sudah melakukan komunikasi dengan kawan DLH. Yang itu loh, apa namanya? Mas Danang itu. Iya. Jadi untuk yang insinerator ini memang mungkin sudah banyak ya yang membuat, bahkan karena Pak Cahyo Komisi C juga bikin di rumahnya katanya gitu. Jadi dengan adanya permasalahan sama ini juga membuat kreativitas. Iya betul Pak. Meskipun skalanya adalah skala rumah tangga untuk misalnya di komplek perumahan. Gitu. Dan tapi sebenarnya boleh Pak membuat itu dengan kondisi saat ini. Jadi begini Bu, terkait dengan pembakaran atau thermal ini kan sesuatu yang mungkin dari sisi ilmuwan ya, ilmuwannya atau dari sisi akademisinya itu memang wajib untuk dapat dilakukan pengujian emisi gasnya, ya, biar tidak mencemari lingkungan sekitar. Gitu, itu memang wajib. Dan ini kan sesuatu yang pasti akan menimbulkan permasalahan apabila nanti tidak sampahnya hilang tapi bikin pencemaran udara ya. Yang namanya udara kan nggak terasa kalau memang nantinya akan masuk ke tubuh kita. Tidak kelihatan. Nah itu yang pertama memang harus ada uji emisi atau uji laboratorium terkait dengan gas yang dihasilkan gitu. Dan kita dari pemerintah nggak alergi kok kalau ada masyarakat yang mau inovasi atau mencoba, nggak masalah gitu, silahkan. Cuman itu tadi sekali lagi, kalau memang masyarakat sekitar menerima, kemudian tidak ada komplain dan ternyata hasil uji emisinya bagus, keluarnya nggak masalah, artinya sesuai dengan standar-standar kesehatan di udara yang sehat, itu nggak masalah. Dan monggo saja, artinya silahkan itu dari masyarakat kalau mempunyai kreativitas seperti itu, kemudian lokasinya memungkinkan, bisa mengatasi masalah di wilayah sekitar, semonggo. Dan kami dari DLH ada kok laboratorium pengujian udara, gitu loh. Jadi silahkan kalau memang nantinya ada satu masyarakat yang kan pasti nggak semua setuju, gitu kan. Pasti. Seperti yang terjadi di Bener itu kan, sudah kita buatkan pakai APBD, dibuat sudah bagus. Bahkan asapnya juga diturunkan lewat sungai hingga nggak ada, tapi masih ada satu yang protes gitu. Ya namanya manusia Pak. Ya, manusia ternyata tetap tutup juga, ya mau gimana lagi gitu, karena ada yang nggak setuju. Nah ini sekali lagi kita dorong, silahkan monggo kalau memang ada seperti itu dan membutuhkan tes uji emisi, kami dari DLH siap untuk melakukan uji emisi. Banyak sekali hal yang diulas pada podcast sore hari ini, khususnya penanganan sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Sampah ini kembali lagi bukan permasalahan pemerintah ataupun kami wakil masyarakat atau wakil rakyat, tapi ini permasalahan kita bersama, tidak ada saling salah menyalah. Bagaimana kita saling bekerja sama, khususnya untuk tadi inovasi diperbolehkan asal tidak mengganggu lingkungan. Yang pertama itu, kedua tadi penataan kelembagaan.
yang diusulkan oleh Mas Woki itu sangat perlu dilakukan. Bagaimana tidak diserahkan pada BUMD yang tidak berkompeten, malah justru yang lebih fokus saja. Kita buat UPT pengelolaan sampah yang tentunya tuh jauh lebih fokus ya, dan tentunya perubahan kebiasaan perilaku masyarakat saya juga, bagaimana tidak hanya paradigma membuang sampah pada tempatnya, tapi memilah sampah pada tempatnya, supaya nantinya Kota Yogyakarta ya benar-benar ya minimal kita di rumah tangga tuh menjadi indikator meminimalisir sampah yang ada yang diproduksi setiap hari. Dan daya dukung anggaran di pemerintah Kota Yogyakarta sudah full support kurang lebih di 2024 hampir 52 miliar ya Pak ya. Jadi podcast pada sore hari ini banyak yang sudah diulas, tapi yang jelas DPRD Kota Yogyakarta welcome, selalu terbuka bagi masyarakat yang akan mengadu hal yang permasalahan di wilayah. Kita open setiap saat. Bagaimana nantinya kita akan ulas bersama permasalahan sampah ini menjadi bagian dari kebutuhan yang harus diselesaikan dalam jangka pendek, menengah ataupun panjang. Karena memang sudah menjadi kesimpulan TPA Piungan sudah tutup ya Pak Mas Woki. Mungkin itu podcast pada sore hari ini sudah menarik banyak lagi informasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ryoko dan Mas Woki. Kita akan berjumpa di podcast selanjutnya. Saya Diana Kitasari mohon undur diri mewakili lembaga DPRD dan tentunya Mas Woki sebagai narasumber yang berkompeten Pak Ryoko dari Dinas Lingkungan Hidup pada sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.